Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi keluarga besar, dan kebetulan juga di antara keluarga kita salah satunya yaitu tuan rumah, alhamdulillah pada hari ini berstatus menjadi pengantin baru. Seneng apa mboten ya? Nah, Pak Nasib ini orang hebat, ngalahi saya. Saya dari dulu nikah baru sekali, Pak Nasib sudah 2 kali. Mudah-mudahan kedua kalinya untuk yang kedua dan untuk yang terakhir. Mudah-mudahan sehidup semati, seiring sejalan. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya, salah satu yang akan kita bicarakan tentunya berkaitan dengan pernikahan. Yang namanya orang nikah itu ada kalanya setelah nikah itu suami istri menjadi sama-sama baik, tapi bisa juga sebaliknya, setelah menikah justru menjadi tidak baik. Maka harapan kita semua adalah semoga Bapak Nasib dengan Ibu Dwi Astuti ini menjadi pengantin yang setelah menikah terus dalam kehidupannya itu baik. Yang kata bahasa agama namanya sakinah, mawadah, warahmah. Ibarat sebuah rumah, kalau rumah ini tidak ada pilarnya, maka rumah ini tentunya cepat ambruk. Tapi kalau rumah ini ada pilar-pilar yang kuat, maka rumah ini akan menjadi kuat, awet, dan barangkali orangnya sudah tidak ada, rumahnya masih ada. Begitu juga dengan berkeluarga. Jadi berkeluarga itu kalau tidak ada pilar-pilar pernikahan, maka pernikahannya itu pun rapuh, cepat ambruk, cepat bubar. Nah, supaya pernikahan Pak Nasib dengan Ibu Dwi dan pernikahan kita semua ini menjadi kuat, menjadi awet, tentunya harus memenuhi pilar-pilar pernikahan. Nah, pilar pernikahan itu apa saja? Yang pertama, pilar pernikahan itu adalah bahwa suami dan istri yang telah menjalankan akad nikah, kedua-duanya itu adalah zawaj. Zawaj bahasa kitanya berpasangan. Jadi 2 orang yang saling berpasangan. Kalau setelah nikah kok tidak seperti orang berpasangan, Pak, maka itu rentan sekali. Maka seyogianya 2 mempelai, laki-laki maupun perempuan, itu seperti 2 sayap burung. Kalau burung punya sayap cuma 1, kira-kira bisa terbang nggak? Nggak kan? Tapi kalau sayapnya 2, burung itu mau terbang tinggi, mau belok kanan, belok kiri, asal dua-duanya sayap ini kerjasama, maka burung itu akan bisa terbang kemana saja sesuai yang dia cita-citakan. Sama dengan kita semua termasuk Pak Nasib nih. Kalau nanti Pak Nasib dengan Ibu Dwi bisa seperti 2 sayap burung hidupnya, saling kerjasama, saling bantu-membantu, insya Allah kehidupan itu akan semakin kuat dan bisa membentuk keluarga bahagia. Makanya Ibu Bapak, ini usahakan Pak Nasib dengan Ibu Dwi nih. Kalau 2 sayap kan tentunya kemana-mana bareng nggak bisa. Tapi kalau 2 sayap kok sayapnya yang 1 di Rowerjo, kemudian sayap satunya pergi ke Malaysia,
Itu ibarat burung yang nggak bisa terbang. Jadi saya dengar ini kan Ibu Dwi pernah kerja di mana ya Pak? Taiwan. Di Taiwan sana. Ini punya rencana ke sana lagi nggak? Nggak. Kalau nanti Pak Nasib di sini, terus Ibu pergi ke Taiwan, itu ibarat burung sayapnya satu di sini, satunya lagi di Taiwan, itu kan rentan sekali. Karena biasanya ibu bapak, seorang suami atau seorang istri itu mampu kuat ditinggal oleh jodohnya, itu biasanya paling lama 4 bulan. Kuat nggak Pak? Kalau laki-laki seminggu udah nggak kuat. Kalau yang ibu-ibu masih kuat 4 bulan, bisa diperhatikan. Kalau dalam ilmu munakahat itu, seorang perempuan kok ditinggal oleh suaminya lebih dari 4 bulan, maka ranjang yang tadinya kukuh sudah mulai bergoyang. Dia akan bernyanyi malam, seandainya aku tidak takut dengan Tuhan, ini pasti ranjangku akan bergoyang. Maksud enggak ranjang bergoyang? Itu Pak Nasib, seandainya. Mulanya Pak Nasib jangan pergi lama-lama. Mengkhawatirkan. Maka suami istri itu zawat harus seperti 2 sayap atau 2 serangkai sendal. Kemana-mana harus bareng-bareng. Ini kadang-kadang godaan perempuan karena yang laki-laki duitnya sedikit, pingin kabur pergi. Nah, kebanyakan kan yang kabur pergi ada yang nikah lagi di sana, yang laki-laki di sini mungkin malah melirik sama bakul pecel. Ya. Satu, nih mohon diperhatikan. Yang kedua, pilar pernikahan itu adalah misaqon ghalidho. Artinya suami dengan istri itu adalah 2 orang yang menjalin ikatan yang kuat, yang awalnya ibarat 2 tambang yang terpisah, kemudian setelah terjadi akad nikah, 2 tambang yang terpisah itu terikat menjadi satu. Nah, ikatan itu jangan sampai menjadi putus kembali. Artinya 2 sudah menjadi satu, jangan yang sudah jadi satu ini terpisah menjadi 2 lagi. Nah, ini makna misaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat itu. Dan dalam kehidupan itu, dalam hidup keluarga itu ibarat orang yang naik kapal laut. Kalau Bapak Ibu pernah naik kapal laut, kadang-kadang kita menemukan air laut itu tidak ada ombak, sehingga dari Sumatera sampai ke Jawa itu yang namanya perahu berjalan dengan anteng, ayem. Kita dalam berkehidupan berkeluarga kadang-kadang seperti itu, ayem, anteng. Tapi satu saat Bapak Ibu, pernah mungkin kita semua ketika ke Jawa sana, kita naik perahu besar di Bakauheni, terjadilah laut itu ombaknya besar. Berbarengan dengan itu mendungnya peteng, petirnya menyambar, disitulah terjadi masalah. Kalau kita nggak pegangan tali yang kuat, nggak pegangan yang kuat, kita bisa kecebur. Begitu juga dalam berkeluarga. Mungkin sebulan kita akan hidup nyaman, aman, tapi nanti lama-lama mesti ada masalah. Ketika ada masalah, kita nggak punya ikatan yang kuat, nggak dipertahankan, maka pernikahan itu bisa berujung kepada sebuah perpisahan. Karena yang bisa menceraikan sekarang itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun bisa usul supaya suaminya menceraikan. Dengan cara apa? Membawa buku nikah ke pengadilan agama, mengadukan bahwa suami saya begini, saya minta kepada Pak Hakim agar kami berdua disidang dan saya mohon supaya kami diceraikan. Saya bukan ngajarin Bu Dwi ini. Jangan dipraktekkan nanti. Artinya dengan seperti ini Ibu Dwi dengan Pak Nasib harus mempertahankan tali ikatan yang sudah dilaksanakan kemarin pagi.
Jadi mudah-mudahan keluarga ibu dengan bapak bisa awet sehidup semati. Amin. Jadi anggap yang namanya hidup di dunia ini ibu bapak nggak ada kebahagiaan hakiki, tapi juga tidak ada kesengsaraan hakiki. Yang ada kebahagiaan hakiki hanya di akhirat, di surga. Jadi kalau bapak ibu pingin seneng terus, itu cepat mati aja, masuk surga. Di sana nggak ada kesengsaraan. Kalau masih di dunia itu adanya kadang seneng, kadang sengsara, kadang tersenyum, kadang nangis. Itu sudah sebuah kepastian. Hari ini kita mungkin makan pakai daging ayam, besok makan pakai terong. Itulah kehidupan dunia. Dan itu harus kita persiapkan. Nah, ini sebenarnya omongan seperti ini untuk gadis sama bujang. Karena belum pengalaman. Kalau duda sama janda kan pengalamannya sudah banyak. Tapi kan nggak menutup kemungkinan janda dengan duda itu terjadi semacam itu. Ya untuk pengantin lawas lah. Nah, pengantin lawas semua, termasuk saya, Pak. Dua, yang ketiga, yang namanya nikah itu pilarnya nikah supaya kuat adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Artinya suami dengan istri masing-masing harus memperlakukan jodohnya dengan sebaik-baiknya. Suami melakukan ke istri ya sebaik-baiknya, istri juga memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Suami jangan beranggapan bahwa istri itu semacam budak yang bisa diantem, bisa ditendang, bisa dilempar kemana saja. Bukan. Justru wanita itu adalah makhluk halus, Pak Nasib. Pak Nasib dengan Bu Dewi halus mana tuh? Halus Bu Dewi. Batinnya juga halus yang perempuan. Makanya hati-hati dengan perempuan itu, Pak. Perempuan itu kan sejarahnya diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Namanya tulang rusuk itu ibu bapak. Lurus apa bengkok, Pak? Bengkok. Karena wanita itu, mohon maaf ibu-ibu, saya bukan ngomong ibu-ibu menjelekkan. Artinya begini, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka perempuan itu sifatnya mesti sering bengkok. Terutama pas nggak punya duit. Kalau nggak percaya Pak Rizal tuh, kalau istrinya nggak dikasih duit 10 minggu aja, terus mesti perengat-perengut ya Bu ya. Pas perengat-perengut itulah bengkok namanya. Nah, ketika mau bengkok itu ya tugas suami meluruskan. Cara meluruskan, Pak, nih ilmu ini. Kalau ada sesuatu yang bengkok, kok oleh suami diluruskan, pingin cepet lurus, didengkek, kira-kira jadinya apa? Patah apa lurus? Nih, barang bengkok, terus sama ibu sama bapak mau luruskannya dengan cara kasar. Tugel apa lurus? Tugel patah. Maka seorang istri ketika bengkok sama suami kok dikerasin, rata-rata patah. Kalau gadis nanti dia akan purik sama orang tuanya. Ngerti purik nggak? Betul. Ya, tukang purik kan yang dia. Nah, artinya begini, ketika seorang istri itu bengkok, seorang suami harus sabar, harus meluruskan dengan cara santun. Cari masalahnya apa? Karena cara menyelesaikannya itu ya cari penyebabnya. Kalau penyebabnya 2 minggu gak punya duit, berarti cara menyelesaikannya carikan duit. Kan gitu. Langsung guyu itu perempuan. Nah, ini ibu bapak yang saya hormati. Maka perlakukan dengan sebaik-baiknya. Seorang istri juga harus pandai-pandai memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Ini suami itu ibu, dia bukan rekening bank. Kadang-kadang kan dianggap suami itu rekening bank, ATM. Seolah apa-apa harus minta sama suami. Kalau bisa istri itu
punya sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Dikasih 5.000 ya diterima, dikasih 100.000 ya diterima. Itu istri yang baik itu. Alhamdulillah. Insya Allah Bu Dewi semacam itu. Ya Pak Nasir ya. Ya Bu Dewi sebentar lagi kan ditinggal nih. Ya Pak Nasir ya. Bulan depan. Bulan depan Pak Nasir naik kapal Pak. Naik kapal, istrinya ditinggal. Ya sekarang naik kapal di rumah dulu lah. Naik kapalnya yang asli nanti ke sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilar keluarga itu adalah wasawirhum fil amri. Suami istri itu ketika mau melakukan sesuatu perkara urusan keluarga, hendaklah duduk bersama bermusyawarah. Ini enggak semua suami dengan istri mau musyawarah. Walaupun mau nyekolahkan anak kelasnya, anak ini mau saya sekolahkan kemana, itu orang tua harus musyawarah. Mau beli sepeda harus hasil musyawarah. Kalau hasil musyawarah kesepakatan bersama antara suami dan istri, insya Allah itu ujungnya jadi baik. Tapi kalau enggak, insya Allah ujungnya jadi enggak baik. Kira-kira ibu senang musyawarah enggak sama suaminya itu? Nah kayak gue mau punya anak berapa itu yang musyawarah. Kalau enggak musyawarah parah pokoknya. Ini saya ceritain Pak untuk sebuah renungan. Dulu ada orang desa, suami dengan istri sama-sama soleh Pak. Suaminya soleh, yang ibunya juga solehah. Tapi punya kekurangan. Kekurangannya nggak pernah musyawarah. Maka satu hari seorang suami itu pulang dari kebun bawa sepeda, sepedanya kempes di tengah jalan, masih jauh. Sementara di boncengannya itu ada karung berisikan rumput. Digeladak, ngerti digeladak? Ditumpahi terus. Nah karena ditumpahi terus akhirnya kan ban yang kempes itu lama-lama menjadi melewot, akhirnya pelek sepedanya itu melewot seperti geblek gitu. Karena sudah melewot nggak bisa ditumpaki lagi, akhirnya Pak Tani itu pulang ngangkat sepeda. Bukan Pak Tani naik sepeda, sepeda naik Pak Tani. Nah di rumah sama ada masalah, si istri mau berangkat kondangan. Sudah dandan rapi, sudah cantik, tinggal satu mau anting-anting nih Pak. Anting-anting kan harusnya kanan kiri ada. Kebetulan sudah beberapa hari anting-antingnya disimpan di laci. Ketika dia mau pakai anting-anting, dilihat anting-antingnya cuma ada sebelah. Yang satu hilang nggak ngerti kemana. Nah setelah itu dipasang satu. Setelah dia ngilo nggak pantas, tapi manakala dia belum melepaskan, suaminya sampai rumah. Suami sampai rumah, istri tahu suaminya gotong sepeda. Apa kata istri? Mas, kenapa sepedanya digotong? Jawab suami, karena gembes tadi tak geladak, akhirnya banyak melewat seperti ini. Suaminya melihat istrinya yang cantik, tapi cuma pakai anting-anting sebelah. Ditanya sama suaminya, lah anting-antingmu kok sebelah kemana? Iya, yang satu keteriwal tak cari-cari nggak ketemu. Akhirnya mereka berdua nyari bareng-bareng nggak ketemu juga. Setelah nggak ketemu malam harinya mikir bareng-bareng. Mikir tapi tidak musyawarah. Jadi yang laki-laki mikir gini, daripada sepeda saya rusak begini, sementara istri saya anting-antingnya tinggal satu, mendingan besok diam-diam ini mau saya gotong ke pasar, saya mau jual, nanti uangnya mau saya pakai untuk beli anting-anting satu. Yang perempuan pun sama, nah, daripada anting-anting cuma satu, mendingan tak jual untuk beli pelek sepeda untuk bapak saya. Sama-sama berangkat ke pasar, berangkatnya sendiri-sendiri.
Nah, terjadilah suami jual sepeda, pulang bawa anting-anting satu. Istrinya berangkat ke pasar bawa anting-anting satu dijual untuk beli pelek sepeda. Begitu pulang bareng-bareng, suaminya ngomong, "Dek, nggak usah khawatir. Ini anting-antingnya sudah saya belikan, nih satu." Ditanya sama si suaminya, sama istrinya, "Ini beli dari mana?" "Sepedanya sudah saya jual." Lah, si istri ngomong juga, "Mas, gimana sepedanya dijual? Wong anting-anting saya yang satu sudah saya jual dan saya pakai untuk beli pelek sepeda untuk jenengan." Akhirnya itu di rumah adanya apa itu? Pelek sepeda dengan anting-anting sebelah. Terus gimana itu kalau gitu? Hasil dari apa ini? Hasil dari tidak musyawarah. Makanya suami istri Pak Nasib musyawarah. Apa-apa aja musyawarah. Kalau mau nikah lagi yang ketiga musyawarah juga. Wasawirhum fil amri. Tanpa musyawarah sudahlah, mesti kacau itu kehidupan. Nah, maka 4 pilar keluarga ini harus ada pada diri kita semua. Kalau ada, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Nah, terkhusus untuk keluarganya Pak Nasib. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, karena Pak Nasib tahun depan, setahun maning bukan? Iya. Nah, insya Allah mau berangkat ke Makkatul Mukarramah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Mumpun haji dereng Pak Nasib? Dereng. Umroh rumiyin. Umroh itu bukan haji, haji juga bukan umroh. Perbedaannya, kalau haji itu wajib bagi orang yang mampu, kalau umroh itu hukumnya sunnah. Satu. Perbedaan yang kedua, kalau haji khusus di bulan haji, kalau umroh bisa setiap waktu. Yang sama-sama ibadah di Makkatul Mukarramah. Bedanya lagi, kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Perbedaannya lagi, kalau pulang haji dipanggil Pak Haji, kalau pulang umroh dipanggil Pak Umroh. Nanti dipanggil Pak Umroh itu. Bapak Ibu yang saya hormati. Dan umroh ini punya hikmah yang banyak. Di antaranya yang pertama, saya nggak banyak-banyak, 1 atau 2. Orang yang menjalankan umroh itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mestinya kita punya dosa semua ya Pak ya? Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Nggak ada. Pasti yang namanya manusia punya dosa. Kalau ada manusia nggak punya dosa itu namanya nabi, rasul, malaikat. Kalau manusia seperti kita ini kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Nah, orang yang menjalankan umroh kata Nabi, al-umratu al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu menjadi penebus dosa antara keduanya. Jadi kalau bisa umrohnya jangan cuma sekali. Sekarang umroh, tahun depan umroh, itu tengah-tengahnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Nasib sekarang berangkat, tahun depan bisa berangkat lagi. Amin. Amin. Kalau haji, wal hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Sedangkan siapa yang ibadah haji dan dia mabrur, tidak ada balasan untuk dia apa-apa kecuali masuk surga. Itu kalau haji. Jadi Pak Nasib kalau bisa nanti usaha lagi cari duit untuk daftar haji. Walaupun haji itu sekarang berapa harganya tuh? 94. Cuma bayarnya 56. Kata kita mahal toh. Tapi kalau kita ingat orang ibadah haji dijamin masuk surga, 56 mahal apa murah?
Murah wong surga kok 56 juta ya murah sekali itu. Bu Dewi punya duit kan dari Hong Kong. Itu daftar haji itu. Jadi pertama orang yang beribadah umroh insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nih orang yang umroh pada saat kita ada di sana karena dosa-dosa kita terampuni, maka dalam dalil orang yang umroh atau orang yang haji itu doa-doanya mustajabah. Doanya di sana makbul, Bu. Jadi nanti Pak Nasib waktu di sana itu kalau bisa Bapak Ibu minta doanya. Saya mohon Pak Nasib nanti saya waktu sampean di sana, waktu di Makom Ibrahim atau di mana yang tempat-tempat mustajab, doakan saya begini. Nah, insya Allah doa itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu dalilnya hadis sahih, Pak. Jadi Bapak nanti mumpung Pak Nasib belum berangkat, pesen dulu. Pesen saya doakan begini. Insya Allah doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Nasib nanti kalau ada yang minta doa, ya didoakan di sana. Jangan dilupakan. Doanya yang bagus-bagus Pak Nasib. Jangan doa yang jelek, karena bisa jadi doa jelek juga terkabul. Jadi doa yang bagus. Kalau dalam kisah ada begini Pak, ada orang berdoa dengan doa yang bagus. Dia ingin membuktikan, katanya orang umroh, orang haji itu doanya makbul. Saya mau doalah di sana. Akhirnya selama dia di Mekah Pak, itu doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, cuma dibaca separuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Dia enggak minta akhiratnya. Kalau ini nanti terkabul, tahun depan kan saya bisa kesini lagi kata dia. Akhirnya benar, setelah dia pulang dari Makkatul Mukarramah karena banyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai di dunia ini rezekinya itu tambah lancar. Nah setelah itu dia mikir, nah kalau gini kan cuma dunia, sementara dunia cuma sementara, saya nggak akan hidup selamanya di sini. Kalau saya begini terus rugi saya. Kalau gitu saya mau daftar lagi umroh, saya berangkat lagi, saya mau doa lagi. Doanya nanti saya mau rubah menjadi wafil akhirati hasanah. Akhirnya yang kedua dia doanya wafil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah. Insya Allah orang itu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Pak Nasib ya, bagus-bagus. Jangan doa jelek Pak, karena ada cerita juga orang doa jelek terkabul. Jadi ada riwayat seorang laki-laki punya istri 2. Enten mboten teng mriki sing bojone loro. Dereng. Rupanya istri 2 ini Pak, istri tua dengan istri muda itu ribut terus di kampung. Namanya suami 1, istrinya 2. Kan ribut ya. Malam Senin di rumah si tua, malam Selasa yang muda, terus begitu. Lama-lama disyarat seret, kan susah tuh. Makanya Pak Nasib nggak usah mikir-mikir istri 2. Lah, lama-lama dia mikir, ini laki-laki ini supaya akrab istri-istri saya, mau saya ajak umroh semua. Nanti saya mau doa yang baik di sana. Nah ternyata ibu bapak sampai di sana sama-sama doa. Rupanya istrinya itu dari rumah sudah mikir, saya mau doa begini di sana. Apa kata istri yang tua? Dia berdoa, ya Allah, saya mohon agar supaya engkau memasukkan di dalam hati istri muda, istri suami saya yang muda, supaya dia membenci istri suami saya, supaya dia nanti minta cerai sepulang dari sana. Donga bagus apa jelek? Jelek. Rupanya istri muda pun mikir juga dia itu, diam-diam doa, ya Allah, kami adalah istri yang dimadu oleh suami.
Kami ribut terus, daripada kami ribut terus ya Allah, saya mohon supaya istri Cuat cepat mati. Doanya berbeda. Nah setelah pulang terjadi betulan tuh. Setelah pulang istri yang tua sakit, nggak lama dari situ mati. Jadi istrinya tinggal berapa tuh? Sementara istri tua pernah berdoa supaya istri yang muda timbul rasa benci dan minta cerai. Akhirnya lama-lama istri yang muda ini benci dan dia minta cerai kepada suaminya. Cerailah mereka berdua. Sehingga suami yang tadinya istrinya 2 tinggal berapa tuh? Habis. Umroh meneh. Ini doa, Pak. Doa di sana itu mustajab. Makanya berdoalah dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu saja. Dan bagi keluarga yang terkena musibah, mudah-mudahan oleh Allah segera diangkat musibahnya. Amin. Sama-sama kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, menjadi hamba-hamba Allah yang hidupnya bahagia dan selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatidina wa li talamizina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana fa'atikna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridaillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.